Hai guys, nama saya Nancy Febrisa Sijabat. Saya mahasiswa dari program studi perbankan dan keuangan Politeknik Negeri Medan, kelas BK 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis laporan keuangan pada Bank Sumut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis laporan keuangan dengan metode Common Size. Berikut ini laporan keuangan pada PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu metode analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Analisis common size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%. Sementara itu, pada laporan laba rugi yang dianggap 100% adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Selanjutnya, rumus menghitung analisis common size. Apabila neraca dalam persentase per komponen disusun secara komparatif, misalnya 2 tahun secara berturut-turut, dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktural modal. Metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi persentase-persentase tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dengan 100%. Yang kedua, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya. Jumlah rupiah masing-masing pos pasiva dengan total pasivanya dan masing-masing pos laba rugi dengan total penjualan netonya dikalikan 100%. Maka, dari tahap di atas, maka rumus bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, laporan neraca. Pada laporan neraca akan menghitung aktiva dan pasiva. Rumusnya yaitu yang pertama aktiva. Aktiva sama dengan komponen aktiva per total aktiva dikali 100%. Yang kedua pasiva. Pasiva sama dengan komponen liabilitas atau ekuitas per total pasiva dikali 100%. Yang kedua laporan laba rugi. Sedangkan pada laporan laba rugi akan menggunakan rumus elemen laba rugi sama dengan komponen laba rugi per pendapatan dikali 100%. Maka berikut ini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi yang telah saya ubah menjadi persentase menurut metode common size. Yang pertama, perubahan laporan keuangan PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020. Dapat dilihat dengan kasat mata bahwa penggelontoran dana atas pos-pos 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan. Terlihat dari perubahan kas yang mengalami kenaikan dari 31 triliun 736 miliar 72 juta 910.999 rupiah pada tahun 2019 menjadi 33 triliun 530 miliar 317 juta 223.069 rupiah pada tahun 2020. Yang kedua, hasil analisis common size pada laporan keuangan PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020. Berdasarkan analisis pada laporan neraca atau aktiva pada Bank Sumut periode 2019 sampai 2020 menggunakan metode common size, didapati bahwa kas mengalami kenaikan sebesar 0,30%.
Hal ini disebabkan karena giro pada Bank Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,64% dan efek-efek juga mengalami penurunan sebesar 3,53%. Sementara itu, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami kenaikan sebesar 6,42%. Disebabkan karena PT Bank Sumut selama periode 2019 sampai 2020 membeli investasi surat berharga yang terlihat meningkat sebesar 2,09%. Dari hasil analisis common size pada laporan Pasifa PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020 didapati bahwa pada pos jumlah dana syirkah temporer mengalami penurunan sebesar 0,40%. Ini membuktikan bahwa selama periode 2019 sampai 2020, PT Bank Sumut kurang mampu menghimpun dana dari masyarakat. Penurunan yang terjadi pada pos jumlah liabilitas sebesar 0,20%. Penurunan juga terjadi pada pos liabilitas segera sebesar 0,11%, menandakan semula sebelum melunasi semua kewajiban, jangka pendeknya akhirnya mulai berangsur melunasinya. Sedangkan penurunan yang paling terlihat yaitu pada pos simpanan dari bank lain yang mengalami penurunan sebesar 1,72%. Persentase ekuitas juga mengalami kenaikan sebesar 0,60%, yang disebabkan peningkatan laba tahun berjalan pada tahun 2020. Nilai ekuitas suatu perubahan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Jika persentase ekuitas pada Bank Sumut periode 2019 sampai 2020 terus mengalami peningkatan, berarti perusahaan berkembang setiap tahunnya dan efisiensi kepengurusan manajemen cukup baik. Yang ketiga, hasil analisis common size pada laporan laba rugi. Hasil dari analisis common size pada laporan laba rugi PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020 didapati bahwa pada pos pendapatan bunga dan pendapatan syariah neto mengalami penurunan sebesar 2,55%. Hal ini disebabkan karena jumlah suku bunga yang menurun. Pos pendapatan operasional lainnya juga mengalami penurunan sebesar 1,21%. Hal ini berarti pendapatan mengalami ketidakstabilan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Jumlah beban non-operasional bersih juga mengalami penurunan sebesar 0,43%. Pada pos jumlah beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 1,39%. Hal ini disebabkan karena laba sebelum beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 1,87%. Dari laba bersih yang mengalami penurunan sebesar 0,47%. Tetapi pada pos jumlah laba komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 2,68%. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020 jika dilihat dari beban usaha adalah baik, karena perusahaan dapat mengefisienkan beban usaha. Ketika pos laba usaha mengalami penurunan, maka pos beban pajak serta pos laba sebelum pajak juga mengalami penurunan. Serta penurunan pada pos laba usaha juga berpengaruh terhadap laba bersih dan laba bersih komprehensif tahun berjalan yang dimiliki oleh PT Bank Sumut. Dilihat dari perolehan pos laba usaha, kinerja PT Bank Sumut periode 2019 sampai 2020 ternyata mengalami penurunan juga. Sekian video saya tentang menganalisis laporan keuangan dengan metode common size. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened